Seorang pria tiba-tiba bersinar matanya saat berburu. Dia bahkan melihat seorang wanita di hutan, mandi di sungai, sambil menangkap ikan untuk dimakan mentah. Pesona primitif itu seketika membuat pemburu terpesona. Pemburu bahkan lupa apa yang dia lakukan di luar. Berbaring jauh di tanah, hanya menatap dengan penuh kekaguman. Tubuh wanita liar itu benar-benar luar biasa. Jika dibawa ke dunia hiburan, dia pasti yang terbaik. Melihatnya masuk ke dalam gua yang terisolasi, pemburu merasa belum puas melihatnya. Maka muncul pemikiran berani di dalam hatinya. Dia pulang untuk mengambil jaring besar, mengintai di luar gua. Pagi-pagi, wanita liar itu keluar dari gua. Langsung ditangkap oleh pemburu dari belakang. Wanita liar itu ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Menggeram seperti seekor ceetah. Pemburu segera berlari mendekat, mengarahkan senapan ke kepalanya dan menyerang dengan keras. Wanita liar itu pingsan. Pemburu memanfaatkan kesempatan untuk membawa wanita liar itu ke ruang bawah tanah di rumahnya. Dia mengikat tangan dan kakinya dengan rantai besi. Setelah memastikan wanita liar itu tidak bisa bergerak, dia baru mulai mengamati dengan seksama. Tanpa disadari, dia meremehkan lawannya. Dia menemukan bahwa seluruh tubuh wanita liar itu tertutup oleh lapisan hitam. Aroma liar menyambut dengan kuat, membuat pemburu merasa terpesona. Dia melihat lagi fitur wajah wanita liar itu, mengungkapkan kecantikan alami yang primitif. Hanya saja giginya agak hitam. Pemburu baru saja ingin menggunakan jarinya untuk menggaruknya. Namun, wanita liar itu tiba-tiba menggigit dengan keras. Dua jari pemburu itu pun tergigit. Dia berteriak kesakitan. Sementara wanita liar itu tampak sangat menikmati. Dia bahkan memuntahkan cincin pernikahan pemburu. Pemburu sangat marah. Dia memberi wanita liar itu sebuah tamparan keras. Namun, wanita liar itu sangat tahan banting. Pemburu sudah memukul sampai tangannya kesemutan. Akhirnya dia berhasil membuat wanita liar itu pingsan. Dia juga mengeluh bahwa wanita liar itu terlalu kasar. Setelah membalut lukanya, pemburu tahu bahwa untuk menjinakkan wanita liar seperti ini, dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Dia kembali ke ruang bawah tanah. Dia mengungkapkan perasaannya kepada wanita liar itu. Dia berharap dia tidak akan melawan lagi. Tapi wanita liar itu tidak mungkin menyerah dengan mudah. Dia ingin sekali menelan pemburu itu hidup-hidup. Pemburu memutuskan untuk memberi wanita liar itu pelajaran. Dia meletakkan sepotong kayu di dekat tubuhnya. Dia mengenakan headphone peredam suara. Lalu dia mengeluarkan pistol dan menembaknya di dekat telinganya. Suara tembakan itu sangat keras. Wanita liar itu terkejut dan bereaksi. Pemburu memperingatkannya. Jika dia melawan lagi, dia akan menembaknya di kepalanya. Melihat situasi itu, wanita liar itu hanya bisa tenang sejenak. Kemudian pemburu membawa istri, anak laki-laki, dan anak perempuannya ke ruang bawah tanah. Memperkenalkan wanita liar kepada keluarga. Semua orang terkejut. Putri penasaran apa yang sebenarnya ingin dilakukan ayahnya. Pemburu secara lahiriah mengatakan ingin mendidik wanita liar, agar dia bisa beradaptasi dengan masyarakat modern. Tapi istri sudah lama menyadari. Suami ingin menjadikan wanita itu sebagai istri keduanya. Tapi istri hanya bisa marah tanpa berani mengungkapkan. Putri juga tidak bisa menerimanya dalam hati. Justru anak pemburu terlihat sangat bersemangat. Menatap wanita liar tanpa berkedip. Ayah juga bisa melihatnya. Anak laki-laki sangat tertarik pada wanita liar. Istri pemburu mengambil sedikit makanan. Diletakkan di samping wanita liar. Untuk mencegah digigit. Anak laki-laki menggunakan sebatang kayu untuk mendorong makanan itu. Wanita liar melihat makanan di depannya. Menggoyangkan kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Dia sudah terbiasa makan ikan dan daging mentah. Tidak tertarik pada makanan sampah seperti ini. Pemburu memutuskan untuk membiarkannya lapar beberapa hari sebelum memutuskan lagi. Malam itu seluruh keluarga makan bersama. Istri dan putrinya tidak memiliki selera makan. Mereka dalam hati menentang tindakan berlebihan si pemburu. Tapi tidak berani mengungkapkan penentangan. Si pemburu malah pergi ke kamar putrinya untuk membujuk. Harapannya dia bisa menerima wanita liar itu datang ke rumah ini. Setelah beberapa penjelasan, putrinya akhirnya setuju. Istri datang ke pintu. Mendengar semua yang dibicarakan oleh keduanya. Seketika hatinya terasa seperti ditusuk. Setelah kembali ke kamar tidur, istri akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membujuk suaminya. Bisakah kita melepaskan wanita liar itu? Tapi istri belum selesai berbicara. Si pemburu langsung menamparnya. Agar dia tidak mencampuri urusan orang lain. Istri menutupi wajahnya yang terasa panas. Hanya bisa duduk diam di tepi tempat tidur tanpa bisa tidur semalaman. Dalam beberapa hari ke depan, wanita liar itu dikurung di ruang bawah tanah tanpa makan apa-apa. Akhirnya kelaparan. Mulai memakan makanan yang ada di lantai. Ketika wanita liar tidak lagi mampu melawan, pemburu merasa saatnya sudah tepat. Dia meminta istrinya untuk merebus beberapa ember air panas. Bersiap untuk memandikan wanita liar. Anaknya secara sukarela menawarkan diri. Ingin membantu wanita liar untuk dibersihkan. Namun pemburu berkata bahwa ini bukan pekerjaan untuk anak-anak. Dia mengusir anaknya keluar. Anak itu hanya bisa pergi dengan kecewa. Istrinya menyatakan bahwa dia bisa memandikan wanita liar. Namun pemburu memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dia mencucinya dengan sangat teliti. Mengusap dari kepala hingga kaki perlahan-lahan. Dia juga meminta istrinya untuk tidak cemburu. Dia hanya sedang melakukan tugasnya. Namun istrinya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia perlahan-lahan mengambil kayu besar yang ada di tanah. Ingin membunuh suaminya yang menjijikan itu. Wanita liar melihat itu. Dia benar-benar berharap istrinya bisa membunuh pemburu. Namun istrinya akhirnya tidak berani melakukannya. Sebaliknya, dia justru mengingatkan suaminya. Paku yang mengikat wanita liar mulai longgar. Pemburu meminta istrinya untuk menyiapkan senapan air. Dia menyadari bahwa menggunakan handuk sama sekali tidak bisa membersihkan. Dia menyeret wanita liar itu ke rumput di halaman. Pemburu mengatur tekanan air ke maksimum.
Lalu dia menyemprotkan air dengan keras ke arah wanita liar itu. Aliran air yang kuat itu membuat wanita liar berteriak kesakitan. Lebih dari 10 menit berlalu. Anak perempuan tertua merasa putus asa. Anak perempuan tertua menyadari bahwa jika terus menyemprot, wanita liar itu mungkin akan mati. Melihat tidak bisa menghentikan ayahnya, dia hanya bisa berlari untuk mematikan mesin senapan air. Wanita liar itu berterima kasih kepada anak perempuan tertua, sambil juga menyerah kepada pemburu. Bersedia menerima semua permintaan pemburu. Pemburu sangat senang. Akhirnya berhasil menjinakkan wanita yang sangat liar ini. Dia membawa wanita liar itu kembali ke ruang bawah tanah. Tubuh wanita liar itu sudah sangat bersih. Penampilan tubuhnya yang sempurna membuat istrinya terkejut. Pemburu juga tidak bisa menahan tawa. Agar tidak membuat wanita liar terkena flu, pemburu segera meminta istrinya untuk mengeringkan air di tubuh wanita liar. Kemudian dia membawa 2 pakaian cantik untuk wanita liar. Meminta istrinya untuk memakaikan wanita liar itu. Pemburu akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ingin menjadikan wanita liar itu sebagai selirnya. Sampai saat ini, istrinya juga hanya bisa mengalah. Kemudian pemburu masuk sendirian. Membawa makanan untuk wanita liar. Wanita liar itu benar-benar sangat lapar. Dia melahap semangkuk besar dengan rakus. Pemburu memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Asalkan wanita liar itu patuh, dia bisa hidup bahagia bersamanya di masa depan. Hari-hari berikutnya, pemburu setiap malam tengah malam akan bangun diam-diam. Dengan hati-hati menyelinap ke ruang bawah tanah. Istrinya sebenarnya tidak tidur. Dia sangat tahu apa yang dilakukan pemburu. Dia hanya bisa menahan diri dan tidak bersuara. Wanita liar meskipun tidak dengan rela, tetapi dirinya sudah terjebak sebagai tahanan. Dan hanya bisa membiarkan pemburu berbuat sesuka hati. Dan semua ini dilihat oleh sang anak. Karena pintu ruang bawah tanah sudah dibuka oleh anaknya dengan lubang kecil. Anak itu merasa sangat tidak nyaman di dalam hati. Selalu mencari kesempatan. Pada hari itu, saat ayahnya pergi bekerja, dia diam-diam kembali dari sekolah. Mengambil sebuah tang dari gudang alat. Lalu berlari ke ruang bawah tanah. Anak itu juga ingin belajar melakukan hal yang pernah dilakukan ayahnya. Tetapi bagaimana wanita liar itu bisa bertahan? Sudah cukup jika dia dibuli oleh seekor binatang. Masih harus dibuli oleh anak kecil sepertimu. Tetapi anak itu terpengaruh oleh ayahnya. Pikirannya sudah sangat terdistorsi. Dia sama sekali tidak takut pada teriakan wanita liar itu. Mengeluarkan tang dan mengarahkannya pada wanita liar. Putri sulung sedang membaca buku di rumah. Mendengar suara tangisan yang datang dari ruang bawah tanah. Anak perempuan tertua berlari cepat ke ruang bawah tanah dan membuka pintu. Seketika terkejut, tidak menyangka perilaku adik begitu biadab. Kakak perempuan memarahi adiknya dengan keras. Mengusir adiknya keluar. Anak perempuan tertua melihat wanita liar sudah penuh luka. Tidak percaya adiknya begitu brutal. Anak perempuan tertua membantu wanita liar mengenakan pakaian. Wanita liar juga bisa melihatnya. Dalam keluarga ini, hanya anak perempuan tertua yang baik. Perilaku biadab anak laki-laki diketahui oleh ibunya. Memarahi anak laki-laki dengan keras. Tidak tahu bagaimana mendidik anak laki-laki seperti ini. Kebetulan pemburu pulang dari kerja. Istri menceritakan apa yang terjadi antara anak laki-laki dan wanita liar di ruang bawah tanah. Namun, pemburu tidak merasa terkejut setelah mendengarnya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Anak laki-laki sedang dalam masa pubertas. Perilaku seperti ini pada pemuda adalah hal yang normal. Meminta istri untuk tidak memperbesar masalah lagi. Istri benar-benar hancur setelah mendengar itu. Untuk kesehatan mental anak, dia tidak bisa terus hidup dengan binatang ini. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan ingin bercerai. Dan dia juga ingin membawa kedua putrinya. Namun pemburu itu tertawa. Dia merasa istrinya tidak akan bisa hidup tanpanya. Sudah lebih dari 10 tahun tidak bekerja. Hidup dari apa? Tapi istri sudah bertekad untuk pergi. Biarkan mereka, ayah dan anak yang menyimpang itu tinggal bersama wanita liar itu. Pemburu itu melihat istrinya berani memberontak. Dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah lawan. Istri langsung pingsan di tempat. Putri sulung ingin mengangkat ibunya. Namun dia dihentikan oleh pemburu itu. Putri sulung segera lari ketakutan. Saat sampai di pintu, ada seseorang yang mengetuk dari luar. Ternyata itu adalah guru putri sulung yang datang berkunjung. Pemburu takut ketahuan. Segera tarik istri bangun. Ditaruh di atas kursi. Anak perempuan sulung ditemukan oleh guru. Meminta guru untuk datang lagi di lain hari. Tak disangka guru bersikeras ingin masuk. Pemburu melihat guru berpakaian mencolok. Segera dengan antusias mengizinkan guru masuk ke dalam rumah. Guru ingin agar ibu datang bersama. Membicarakan masalah anak perempuan sulung di sekolah. Pemburu beralasan bahwa istrinya terlalu lelah. Duduk di meja sambil mengantuk. Guru dan pemburu mulai mengobrol. Mengatakan bahwa anak perempuan sulung tampaknya menunjukkan tanda-tanda hamil. Pemburu sangat marah setelah mendengar itu. Menganggap guru meragukan dirinya. Guru semakin merasa ada yang tidak beres setelah mendengar itu. Segera berdiri dan ingin pergi. Namun pemburu tidak membiarkan guru pergi. Tiba-tiba menampar guru hingga terjatuh ke tanah. Meminta anak untuk mengambil tali. Menarik guru juga ke ruang bawah tanah. Putri dengan keras meminta ayahnya. Memintanya untuk membebaskan gurunya. Jangan menyerang guru. Tapi pemburu sekarang sudah kehilangan akal. Dia berkata bahwa sekarang dia bukan gurumu lagi. Ya, Ibu Tiri. Putri mengerti. Memaki ayahnya seperti binatang buas. Akhirnya, pemburu memukul putrinya hingga terjatuh ke tanah. Kemudian pemburu menyeret guru ke gudang di samping. Bersama 2 anjing buas. Hingga dia terus mundur. Guru ketakutan dan terus mundur. Melihat tali anjing buas hampir putus. Guru segera mundur ke sudut lain. Tak disangka dari kandang di belakang. Muncul lagi seorang manusia liar. Menyerang guru dengan mencabik dan menggigit. Sepertinya pemburu ini bukan pertama kalinya melakukan hal ini. Putri sulung tahu. Sekarang hanya manusia liar itu yang bisa menghentikan semua ini.
Dia mencuri kunci rantai. Buka semua rantai wanita liar. Saat itu istri terbangun. Dia masih ingin menghentikan putrinya melepaskan wanita itu. Dia segera mengikuti ke ruang bawah tanah. Namun, dia justru bertemu dengan wanita liar yang telah dibebaskan. Wanita liar itu merasa istri adalah kaki tangan terbesar pemburu. Wanita lemah seperti ini tidak layak hidup. Dia pun menggigit istri dengan liar. Akhirnya, dia mengangkat tubuh istri dan melemparkannya sejauh puluhan meter. Putri sulung melihat ibunya digigit sampai mati oleh wanita liar. Hingga ibunya mati, Putri merasa kehilangan ibunya. Dia mundur kembali ke ruang bawah tanah. Selanjutnya, saatnya untuk balas dendam wanita liar. Dia mengambil sepotong pelat baja yang cocok. Dia mendorong pintu gudang. Anak dan ayahnya terkejut melihatnya dan ketakutan. Ayah segera melarikan diri untuk mencari senjata. Anaknya tidak sempat menghindar. Dipotong menjadi dua oleh wanita liar dengan batang besi. Sekali potong menjadi dua. Ayah dengan panik mengambil senapan. Tapi tetap terlambat. Wanita liar itu mengeluarkan jantungnya dengan paksa. Di depan matanya, dia menggigitnya. Pemburu yang pernah sangat perkasa. Akhirnya membayar harga untuk keserakahan dan kekejamannya. Akhirnya membayar harga untuk keserakahan dan kekejamannya. Ketika wanita liar itu keluar dari rumah, satu lagi orang liar yang bersembunyi di dalam rumah merangkak keluar. Ingin mengakui wanita liar sebagai pemimpin. Wanita liar itu langsung menamparnya. Agar dia tahu bahwa sebagai anak buah harus patuh. Lalu membagikan jantung pemburu untuk dimakannya. Saat wanita liar itu akan membawa anak buahnya kembali ke hutan. Anak perempuan kecil datang. Mendekati wanita liar. Anak perempuan kecil itu sama sekali tidak takut padanya. Dia bahkan membawa air mineral untuk wanita liar itu. Ajak dia minum air. Wanita liar itu minum air dengan lahap. Merasa bahwa gadis kecil ini cukup mengerti. Wanita liar itu mengulurkan jarinya ke mulut putri kecilnya. Putri kecil merasa bahwa rasanya cukup enak. Wanita liar itu ingin agar putri besarnya juga mencobanya. Namun putri besar tidak mau. Jadi wanita liar itu membawa putri kecilnya pergi ke hutan untuk hidup bersama. Putri besar melihat mereka pergi dari jauh. Tapi sekarang dia sudah tidak memiliki rumah. Setelah ragu-ragu, dia tetap mengikuti langkah mereka.